Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Endang Family. Masih dalam BIMTEK Literasi dan Numerasi, masuki materi modul 1 konsep dasar literasi dan numerasi, materi 1B konsep dasar numerasi. Miskonsepsi dasar numerasi 1B1. Miskonsepsi dasar numerasi. Numerasi bukan istilah yang baru atau asing, terutama dalam kegiatan belajaran. Dalam penerapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemampuan numerasi juga menjadi salah satu aspek yang akan diukur. Selama ini istilah matematika banyak dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Berbagai pemikiran dan pendapat tentang numerasi berkembang selama ini. Apakah numerasi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan proses matematika saja? Selama ini banyak miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Berikut ini akan dibahas beberapa miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Pengantar. Dalam konsep pendidikan abad 21, murid dituntut untuk memiliki berbagai macam keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Keterampilan ini meliputi keterampilan berinovasi, keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan kecakapan hidup. Adapun kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, meliputi keterampilan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, critical thinking, kemampuan komunikasi, communication, kreativitas dan inovasi, creativity, dan kemampuan berkolaborasi, collaboration. Untuk mengembangkan kemampuan abad 21 tersebut, salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh murid adalah kemampuan literasi. Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat. Salah satu kemampuan literasi yang dianggap penting adalah literasi numerasi atau numerasi. Numerasi bukan istilah yang baru atau asing, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penerapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemampuan numerasi juga menjadi salah satu aspek yang akan diukur. Selama ini istilah numerasi banyak dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Berbagai pemikiran dan pendapat tentang numerasi berkembang selama ini. Apakah numerasi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan proses matematika saja? Selama ini banyak miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Berikut ini akan dibahas beberapa miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Kita tunggu proses selanjutnya. Miskonsepsi 1. Mari kita gali pengalaman awal Bapak Ibu di sini mengenai miskonsepsi konsep numerasi. Untuk memudahkan menggali pengalaman awal, Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang pertama kali muncul di benak Bapak Ibu ketika pertama kali mendengar atau membaca istilah numerasi? Pertama kali yang muncul di benak saya ketika mendengar kata istilah numerasi itu berkaitan dengan angka-angka. Nomor 2, apa yang Bapak Ibu pahami tentang numerasi? Numerasi adalah proses hitung-menghitung. Nah, mari kita tulis jawaban tersebut di tempat
yang sudah disediakan. Kemudian kita save. Masih proses cukup lama. Kita lanjutkan. Miskonsepsi 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang miskonsepsi yang disajikan berikut ini? Coba bagian pendapat Bapak Ibu. 1. Apakah numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung? 2. Apakah numerasi adalah matematika? 3. Apakah numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika saja? Pertanyaan pertama, apa numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung? Tidak. Nomor 2, apakah numerasi adalah matematika? Juga tidak mesti. Yang ketiga adalah, apa numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika saja? Tidak demikian, menjadi tanggung jawab semua guru. Kita tulis jawabannya di tempat yang sudah disediakan. Dan dari jawaban tadi kita simpan, kita save, menunggu proses berikutnya. Next. Miskonsepsi 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang miskonsepsi yang disajikan berikut ini? Coba bagian pendapat Bapak Ibu. 1. Apakah level SMA tidak butuh asesmen numerasi? Masih membutuhkan.
2. Apakah dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi? Tidak harus. 3. Apakah numerasi hanya identik dengan soal cerita? Tidak juga. Kita tulis jawaban tersebut. Dan jawaban kita save, kita simpan. Kita tunggu proses save-nya. Kita lanjut, next. Miskonsepsi numerasi. Setelah Bapak Ibu berdiskusi mengenai pengalaman dan pemahaman awal miskonsepsi numerasi, selanjutnya Bapak Ibu silakan menyimak dan mencermati miskonsepsi berikut ini. Silakan refleksikan apakah sudah sesuai jawaban Bapak Ibu. Apakah ada miskonsepsi yang lain yang Anda temukan tentang numerasi? Kalau Anda silahkan dituliskan. Dan jawaban kita save. Kita tunggu proses save. Kita next. Penutup, selamat Bapak Ibu telah menuangkan pengalaman berdiskusi dan mengetahui miskonsepsi konsep numerasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan mempelajari tentang konsep numerasi pada kegiatan berikutnya. Satu B2 konsep numerasi. Setelah kita mempelajari latar belakang munculnya miskonsepsi literasi dan berdiskusi mengenai beberapa miskonsepsi numerasi, mari kita perkuat pengetahuan dan pemahaman kita perihal konsep numerasi itu sebenarnya. Silakan pelajari materi yang diberikan pada setiap halaman dan berikan ringkasan singkat menggunakan bahasa sendiri untuk lebih memperkuat materi.
Bapak Ibu juga dapat menyimak dan memberikan komentar terhadap jawaban peserta lainnya agar mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai materi yang dipelajari. Refleksi konsepsi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi literasi, berdiskusi dan mempelajari miskonsepsi dari materi yang diberikan. Pada kegiatan ini mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pemahaman miskonsepsi numerasi Bapak Ibu selama ini? Ternyata kurang sesuai. Nomor 2, apa yang akan dilakukan Bapak Ibu ke depan untuk mengembangkan pengetahuan numerasi? Lebih banyak mempelajari tentang numerasi. 3, apa yang diharapkan Bapak Ibu pada materi konsep numerasi? Lebih paham tentang konsep numerasi. Mari kita tulis jawaban yang tadi sudah saya jawab. Kita save jawabannya. Next. Konsep numerasi menurut pakar. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah numerasi? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang numerasi? Dari sebuah catatan sejarah, istilah dan konsep numerasi atau numerasi pertama kali diperkenalkan di sebuah laporan bernama Crowder Report pada tahun 1989. Cockcroft Report 1982. Pada catatan ini, numerasi didefinisikan sebagai a word to represent the mirror image of literacy. Numerasi mengandung dua hal, yaitu kemampuan untuk menggunakan keterampilan matematika di dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan mengapresiasi dan memahami informasi yang disajikan dalam istilah matematika seperti tabel, grafik, atau yang lainnya. Cockcroft 1982. Programme for International Study and Assessment atau PISA menggunakan istilah literasi matematika yang tidak lain adalah numerasi. PISA menyatakan bahwa literasi matematika atau numerasi adalah kemampuan individu untuk bernalar secara matematis dan memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks dunia nyata. OECD 2018. Hal ini mencakup konsep, prosedur, fakta, maupun alat matematika yang digunakan untuk menjelaskan fenomena. Kemampuan numerasi dapat membantu individu untuk memahami peran matematika dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga sejalan dengan ide definisi yang digunakan oleh Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority atau ACARA, yang menyatakan bahwa numerasi adalah kemampuan, keterampilan, dan disposisi yang dibutuhkan murid untuk menggunakan matematika pada situasi yang lebih luas. ACARA 2013. Di kurikulum Australia sendiri, numerasi merupakan salah satu kemampuan umum yang harus dimiliki murid. Murid dikatakan memiliki kemampuan numerasi yang baik jika mereka dengan percaya diri dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan matematika di bidang lainnya dan dalam lingkup kehidupan yang lebih luas. Menurut Geiger, Good, dan Forges 2015, numerasi adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengakomodasi tuntutan matematika dalam kehidupan pribadi dan sosial, serta untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang terinformasi, reflektif, dan berkontribusi. Numerasi berbeda dengan matematika juga bukan sebagai alternatif matematika.
Matematika merupakan sesuatu yang abstrak, sementara numerasi menekankan pada sesuatu yang konkret dan konseptual, serta menawarkan solusi terhadap permasalahan dunia nyata. STIN 2001. Selain itu, menurut Askew dan Askew 1997, numerasi adalah kemampuan untuk memproses, mengkomunikasikan, dan menginterpretasikan informasi numerik dalam berbagai konteks. Numerasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan konsep maupun prosedur matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan sebagai individu dan warga negara Indonesia dan dunia. Usmenjar 2020. Hal ini terkait dengan bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan matematikanya untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan terkait dengan hal-hal yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat kalau ada jawabannya, bagaimana dengan pernyataan tersebut. Saya jawab setuju. Kita save, kemudian kita tunggu. Konsep numerasi menurut pakar, baru proses simpan. Next. Definisi numerasi. Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafis, bagan, dan tabel. Dalam penerapannya, numerasi haruslah bersifat konseptual. Hal ini misalnya dapat disesuaikan dengan permasalahan sehari-hari yang dihadapi oleh murid, menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial budaya, atau ekonomi di mana konteks tersebut diangkat dalam penerapannya di Indonesia. Penerapan numerasi diharapkan dapat dilandaskan pada cakupan matematika yang terdapat pada kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan. Dalam pengembangan kemampuan numerasi yang optimal, numerasi juga diharapkan dapat saling bergantung dan memperkaya unsur-unsur literasi lainnya. Seperti yang dibahas pada bagian miskonsepsi sebelumnya, numerasi dan matematika adalah dua hal yang berbeda tetapi berkaitan satu dengan yang lainnya. Numerasi bersifat praktis dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini dapat diamati bahwa cakupan numerasi sangat luas, tidak hanya di dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana jawabannya? Mari kita dengan pernyataan tersebut. Tentunya kita setuju. Kita simpan jawabannya.
Demikian tadi materi